Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oke Rangga dengan nomor induk mahasiswa 201111301883 selaku perwakilan dari kelompok 4 dan sekaligus moderator dalam presentasi siang ini. Baik, kita langsung saja ke pembahasan, yaitu mengenai praise. Kepada Dinda Ardinda dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Dinda Ardinda and NIM 201,120,188. Jadi saya dari kelompok 4 ingin menjelaskan materi dari phrase I reading Education and Europe and America. Europe and America treat students differently. In Europe universities, students are not required to attend classes. In fact, professors in German general do not know the names of the students enrolled in their course. In the United States, however, students are required to attend all. Jadi, phrase kalau diterjemahkan, phrase adalah sekelompok kata yang memiliki satu fungsi di dalam sebuah kalimat baik sebagai noun, verb, adjective, atau adverb. Ada 5 jenis phrase yang sering digunakan, diantaranya noun phrase, verb phrase, professional phrase, adjective phrase, adverbial phrase. Example, saya punya satu contoh. Misal, my family school is built very near the city hospital in Serang. It will be built very quickly. Kalimat yang tadi saya sampaikan dari 2 independent clause, subjek pada clause pertama adalah my family school. Itu tadi kan ada. Dan verbnya adalah is will. Tadi kan my family is school will. Terus sedangkan subjek pada clause kedua adalah it dan verbnya adalah will, be will. Jika dirinci, maka frasa yang terdapat kalimat yang tadi saya berikan contohnya, kalimat my pharmacy school itu bisa termasuk dalam jenis noun phrase. Is will termasuk dalam jenis verb phrase. Very near termasuk dalam jenis adverb phrase. Near the city hospital itu termasuk professional phrase. The city hospital itu termasuk noun jenis phrase. Mungkin kalian bertanya, noun phrase itu apa sih? Noun phrase itu adalah phrase yang headwordnya berupa kata benda yang letaknya berada di tengah atau di akhir phrase. Phrase ini digunakan untuk menggambarkan kata benda dengan deskripsi yang lebih jelas. Misalnya, car menjadi the new car, phone menjadi I smartphone. Menggunakan frasa ini dimaksud tidak hanya untuk menunjukkan suatu benda, tetapi juga memberikan penjelasan yang jelas, spesifik terhadap benda tersebut. Noun phrase terbagi menjadi 2, yaitu basic and complex. Basic noun phrase terdiri dari determinal dan head. Contohnya, determinal yaitu premultiplier, fraction, distributive, intensive, exclamative, central, article, possessive. Yang kedua yaitu head, yaitu noun. Verb phrase. Verb phrase adalah kata kerja yang berdiri sendiri, terdiri lebih dari satu kata, namun tetapi kedudukan sebagai verb. Adverb phrase ini adalah verb yang diletakkan di akhir phrase. Ada infinitive phrase dan ada participial phrase. Yang terakhir yaitu ada professional phrase. Professional phrase yaitu frase yang headwordnya berupa kata depan. Frase ini diawali oleh kata depan diikuti oleh object of professional yang dapat kata benda, kata ganti benda, atau bisa juga frasa kata benda, kata depan yang digunakan seperti after, among, around, at, before, dan lain-lain. Of me, I'm sorry, if there I word wrong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Determinal yaitu premultiplier, fraction, distributive, intensive, exclamative, central, article, possessive. Yang kedua yaitu head, yaitu noun. Verb phrase. Verb phrase adalah kata kerja yang berdiri sendiri, terdiri lebih dari satu kata, namun tetapi kedudukan sebagai verb. Adverb phrase ini adalah verb yang diletakkan di akhir phrase. Ada infinitive phrase dan ada participial phrase. Yang terakhir yaitu ada professional phrase.
Professional phrase yaitu frase yang headword-nya berupa kata depan. Frase ini diawali oleh kata depan diikuti oleh object of professional yang dapat kata benda, kata ganti benda, atau bisa juga frasa kata benda, kata depan yang digunakan seperti after, among, around, at, before, dan lain-lain. Of me, I'm sorry if there I word wrong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dinda Ardinda yang telah mempresentasikan materinya. Selanjutnya, materi kedua atau selanjutnya akan dipaparkan oleh Ella Rama Herawati. Ya, kepada Ella Herawati dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ella Herawati dengan NIM 201130171. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang jenis parses dan contohnya. Setelah mengetahui pengertian dan fungsinya, tentu hal yang perlu kita ketahui selanjutnya adalah jenis dan contohnya. Ada total 9 sebuah jenis frasa dalam bahasa Inggris yang perlu untuk kita pahami. Mengerti tentang jenis dan contoh tentu dapat mempermudah proses belajar kita. Selain itu, dengan contoh yang berada di bawah ini, kita juga dapat memperbanyak tabungan kosakata yang tentunya bakal membantu. Yang pertama itu ada noun phrases. Frasa noun ialah suatu frasa yang hadir dari hasil penggabungan noun atau pronoun atau number. Yang kedua, itu ada adjective phrases. Frasa yang satu ini sebenarnya sama saja dengan sebuah simple adjective, yang pembeda biasanya frasa ini akan muncul dengan kombinasi yang lebih rumit. Yang ketiga ada adverbial phrases. Frasa ini biasanya terdiri dari adverb dan qualifier. Yang ketiga, prepositional phrases. Frasa yang satu ini biasanya merupakan kombinasi dari kata preposisi atau yang lebih biasa disebut dengan kata depan dan objek yang bisa disebut inject of preposition. Selanjutnya, infinitive phrases. Frasa ini terbilang cukup unik karena terbentuk dari berbagai atau kata kerja yang masih memiliki sifat aslinya. Artinya, kata kerja tersebut masih dapat diikuti oleh objek atau modifier. Selanjutnya, gerund phrases. Tidak jauh berbeda dengan infinitive, direct object atau modifier juga dapat mengikuti jenis frasa yang satu ini. Oleh karena itu, frasa ini sebenarnya adalah kombinasi dari gerund dengan objek. Yang selanjutnya yaitu participial phrases. Frasa yang satu ini terbentuk dari gabungan antara present berimbuhan atau ing atau past participle berimbuhan id dengan sebuah direct objek dan atau juga modifier. Dalam sebuah kalimat, frasa ini akan bekerja sebagai kata kerja atau adjektif. Selanjutnya, appositive phrases. Frasa yang satu ini terbilang jadi frasa yang paling komplit. Pasalnya, memang frasa ini terbentuk dari gabungan sebagai frasa lainnya. Yang terakhir ada absolute phrases. Frasa ini terbentuk dari gabungan antara noun atau pronoun dan participle dengan atau tanpa modifier. Frasa ini akan menerangkan sebuah independent klausa yang biasanya dipisahkan dengan tanda baca koma. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kesimpulan akan disampaikan dari Nur Muhtadin. Kepada Nur Muhtadin dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk membacakan kesimpulan. Langsung saja kesimpulan dari tema bahasa Inggris ini, frasa ya. Frasa adalah sebuah kumpulan dari dua atau lebih kata yang mempunyai status bukan sebagai subjek atau
ataupun predikat. Uniknya, meski demikian, frasa dalam Inggris tetap mempunyai makna. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Atas kesimpulan saya, kembali kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mempresentasikan hasil kerjanya. Baik, kami tutup. Apabila ada pertanyaan, ya kami membuka pertanyaan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Kesalahan dari saya pribadi dan kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bohong. Ayu, pal pal le, pal pal le, pal